Maka Rasulullah SAW yang disebut insanun kamil, manusia yang paling sempurna. Dari sisi apapun temannya menyelidiki, sudah dia memiliki sifat kesempurnaan. Nah, kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tidak hanya niki dalam Isra Mi'raj niki, tapi akan diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda keagungan Allah. Maka dengan persiapan yang sesingkat-singkatnya, mengalahkan teknologi yang secanggih-canggihnya pada saat itu. Yang masih ingat tahun 80-an, seorang pangeran Arab Saudi, namanya Pangeran Sultan bin Salman, anaknya Raja Arab Saudi yang sekarang, namanya Sultan bin Salman. Dia adalah salah seorang astronom Islam yang pernah membaca Yasin di luar angkasa. Ketika diwawancarai di TV Saudi Arabia pada waktu itu tahun 80-an, dia diwawancarai bagaimana persiapan bisa masuk dalam kategori astronom di Amerika. Menjadi peserta saja dilatih 3 bulan. Setelah lulus fisik dan sebagainya lagi 3 bulan. Secara seluruhannya itu kalau tidak salah dengar dia antara 6 bulan 9 bulan menjadi astronom. Baru bisa naik, berlatih di udara kosong dan sebagainya. Tetapi intinya ketika itu dia bercerita di TV Saudi Arabia, yang ajaib bin ajaib katanya dia, kedengaran azan Masjidil Haram. Kedengaran azan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah, dia baca Yasin di sana. Nah, intinya apa? Kalau dibandingkan dengan persiapan yang dicanangkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, hanya beberapa detik saja. Dioperasi, diisi ilmu, keyakinan, kesabaran, ketahanan dan sebagainya. Nah, kemudian baru diisrakan. Nah, yang namanya Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, iaran Isra. Perjalanan. Kenapa yang disebut tidak disebut Mi'rajnya? Karena pada waktu era itu, kalau menyebut Sidratul Muntaha oleh orang-orang Quraisy tidak akan tahu. Tapi yang dia tahu paling jauh dunia adalah Masjidil Aqsa. Maka di sana disebut oleh Allah minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan. Wa ya Malik Jibril, ya Muhammad, telah tersedia di depanmu itu, di belakang, di luar masjid ini, burak. Burak ini bahasa Syekh Dardid minal barak, si pecah marak kisah. Wa qila minal barik, bagian menyebut katanya Syekh Dardid minal barik, si putih. Kedua-duanya benar, si pecah dan putih. Dan dia ini binatang surga, tidak sesuai dengan binatang dunia, bersayap, berkaki 4. Kalau dalam ilmu biologi, kalau berkaki 4 tidak mungkin bersayap. Tetapi burak adalah berkaki 4 dan bersayap. Niki ayat min ayatillah. Nah, burak niki dikisahkan oleh ulama salah satu di antara binatang yang akan menjadi isi surga. Burak. Kenapa burak ini masuk surga? Karena kendaraan anbiya. Jadi kendaraan para nabi. Nabi Allah Ibrahim ketika dari Palestina ke Mekah pakai burak. Nah, niki karena apa?
karena dia adalah sangat disebut sebagai kendaraan anbiya. Kemudian yang masuk surga selain burak juga Baqarah, ada sapi betina, yaitu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah menjadi nama surah. Kisah Bani Israel telah terbunuh, maka disuruh menyembelih seekor sapi sapi betina. Yang ketiga Naml, maka diabadikan oleh Allah menjadi nama surah, surat An-Naml. Naml cara kita teres. Kenapa teres masuk surga? Peduli. Ketika tentara Sulaiman datang mau diinjak, Kulu masakinakum layahtimanakum Sulaiman wa junudu. Sementara dari tamu tancap di tentara Sulaiman, Pak. Maka semua teres di tamu supaya dengan diinjak oleh tentaranya Sulaiman. Gara-gara peduli kepada sesama, teres ini masuk surga dan diabadikan namanya menjadi nama surah, Suratul Naml. Kemudian juga Acong sama surga. Kenapa Acong ini kita masuk surga? Karena membela, ada 7 ulama yang dibela pada zaman Bani Israel dulu. Yamliha, Maktalina, Maslina, Marnus, Jabarnus, Syazanus, Kapastatius. Buronan pemerintah karena tidak sesuai dengan akidahnya. Kemudian dikejar. Kemudian anjing niki yang mengikutinya. Maka anjing niki binatang yang paling cerdas. Tidak ada binatang yang secerdas anjing. Takalluf, ya, orang yang sudah memiliki takalluf di atas jenius. Niki anjing itu sangat luar biasa cerdasnya. Dan yang kedua, sangat luar biasa kesetiaannya terhadap majikannya, Acong ini. Sehingga Acong ini dia memiliki khasas, naluri yang sangat tajam. Orang ini jadi corona, dituruti, dibutuhi sampai masuk ke dalam gua. Tapi itu ini mutentem. Anjing ini tokol di mulut gua. Coba aja perhatikan anjing. Anjing ini menit dan siaka terus anjing. Dan ampuraya yang paling mahal ini. Coba pikirkan Pak Polisi, berapa harganya pelacak? Ada macam-macam, kopral sampai kolonel. Saya jadi jaga Masjidil Haram waktu pemberontakan ini, kolonel gajinya 40.000. Mesan kakak di Acong. Nah ini, jadi mahal karena luar biasa. Nah, ada seorang raja memiliki anjing yang sangat luar biasa. Bertemu raja ini dengan sesama raja, tamunya. Nah, kemudian si pelayannya ini diupah untuk meracuni raja desa mati. Akhirnya ditaruhlah minuman ini di atas mejanya raja oleh pelayan. Sudah ditaruh racun. Mbelin datang anjing, langsung nyepak, menggah raja. Hampir mau ditembak bacol. Lalu datang meong enem anu niki, meong niki mati. Di sanalah tahu raja ini di sini kesetiaannya luar biasa. Saya ditekankan. Binatang niki memiliki kelebihan, ada juga kelemahannya. Maka manusia adalah adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Nah, anjing niki masuk surga gara-gara apa? Membela ulama. Basung kamu surga nyata tende bersedekah tende. Tapi masuk surga karena setia sama ulama. Oleh karena niki kita juga alhamdulillah setia sama ulama. Karena ulama ini generasi penerus dakwahnya Nabi, pewaris Nabi. Makamnya sangat luar biasa. Innama yakhshallah min ibadi al ulama. Tapi ulama niki orang yang memiliki ilmu, tetapi harus dibarengi dengan khasyah. Kalau tidak ada khasyahnya tidak bisa.
luwih dengan alim lagu denara khasyatillah. Innama yakhsyallah min ibadi al ulama, yang bagaimana? Yang memiliki khasyatillah, takut kepada Allah. Harap dengan tetap tegak hukum ini. Maka anjing ini dikategori masuk surga. Karena apa? Setia sama ulama. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa baginda Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi tidak langsung singgah di Madinah, singgah di Taibah, singgah di bawah pohon kayu di mana Nabi Musa beristirahat. Kemudian di Baitul Laham di mana Nabi Allah Isa dilahirkan, baru ke Masjidil Aqsa. Ada makna daripada ini. Kenapa disinggahkan di Madinah? Maka Jibril sudah memberitahukan, wa ilaiha al-muhajirah. Wahai Muhammad, tempat ini nanti kamu akan berhijrah. Kenapa berhenti di bawah pohon kayu di mana Nabi Allah Musa berteduh ketika dikejar Fir'aun? Tidak hanya engkau wahai Muhammad yang dikejar kaummu, orang yang pernah singgah di pohon kayu ini pun mendapat tantangan. Nabi Allah Musa dikejar oleh kaumnya Fir'aun. Nah, kemudian Bait Laham, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, di bawah sebuah korma, bukan pohon cemara, korma. Kemudian Qusur Syam. Nah, kelima isyarat ojok sembahyang salima waktu. Maka kerauhan baginda Nabi SAW di Masjidil Aqsa itu sudah tersambut. Sudah disambut oleh penduduk langit. Marak bahasa selawat Syekh Mahmud Khalilul Khusari. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal. Ini bilang dulu tentang ini. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Dengan siapa Nabi fa shalla? Kullu man fis sama. Semua makhluk yang ada dari langit diturunkan oleh Allah, yang sudah mati dihidupkan kembali, malaikat dan para nabi. Wa antal imam. Engkau hai Muhammad menjadi imam. Maka sembahyanglah di sana di Baitul Maqdis. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana sembahyangnya waktu itu? Mislu seperti sembahyang yang kita ketahui. Sebagian ulama menyebut seperti itu. Nah, luar angsa sembahyang, baru malaikat Jibril pesila. Untuk apa? Ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, menerima perintah sholat. Nah, karena sembahyang ini satu-satunya syariat Islam yang tidak diterima melalui Jibril. Kalau yang lain ini melalui Jibril, tapi sembahyang langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Aneh. Itu lu langit men. Sampai saya kedua itu dikurangi menjadi 5 waktu. Boleh makan merah salain kita sudah saya ngamang kenara jengki ya puranya. Allah Subhanahu wa taala alam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.